अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा करुणामयं ददाति स्वपदं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सकलरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचनगौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमिने गौरक्षिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आनन्दमय विग्रहाय क्षमावदिभ्यो छविसुन्दराय
तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते. So I'm thankful to you all because you have arranged a Krishna Katha discussion here in your Singaraja. Terima kasih banyak kepada semuanya karena Prabhu dan Mataji semua telah menyusun acara untuk berlangsungnya ataupun terselenggaranya Krishna Katha pada malam hari ini di Singaraja. And especially you have given opportunity to me to speak few words from the Acharyas, quoting the words from Acharyas. Dan khususnya terima kasih karena telah memberikan kesempatan pada kami, kepada Prabhu, untuk menyampaikan beberapa patah kata dari kata-kata para acarya terdahulu. So this is informal discussion. Jadi pelajaran ini adalah suatu pelajaran formal ataupun diskusi informal. We discuss about the disciple behavior. Dan malam ini Prabhuji akan menyampaikan dan kita akan mendiskusikan tentang tingkah laku dari seorang sisya ataupun murid. How a disciple should act. Bagaimana seorang murid harus bertingkah laku ataupun berbuat. Now in this material world, Kali is very prominent. Coba di-stel sedikit anunya supaya tak nguit-nguit gitu. Khususnya pada zaman Kali sekarang ini, ya, maka pengaruh Kali Yuga sangat kuat sekali. In this age of Kali, it is very difficult to find a true guru. Pada zaman Kali sekarang ini, kita sulit sekali untuk menemukan seorang guru yang benar Sadguru. ataupun Satguru. So Sadguru is very difficult in this age of Kali. Jadi kita sulit sekali menemukan seorang Satguru pada zaman Kali sekarang ini. Therefore, Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu is non different from Krishna. He came with his elder brother Nityananda Prabhu and he imparted knowledge to us as Guru. Karena itu, Bhagawan Sri Krishna muncul pada zaman Kali sekarang ini sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu bersama kakak beliau Sri Balaram menjadi Nityananda Prabhu, dan beliau bermanifestasi sebagai penyembah dan mengambil peran sebagai guru untuk mengajarkan pengetahuan rohani ini kepada kita semua. In the end of Dwapara Yuga, Bhagavan Krishna, he gave some advice to Arjuna in Kurukshetra battlefield. Pada akhir, ya, menjelang akhir dari zaman Dwapara Yuga, Bhagawan Sri Krishna memberikan ajaran kepada Arjuna di medan perang Kurukshetra dalam bentuk Bhagavad Gita. At the first instance, Arjuna could not understand what exactly Krishna wanted to do. Dan sepanjang itu pula, karena Sri Krishna memberikan ajaran-ajaran yang bersifat teoritis, Arjuna tidak mampu untuk memahami keseluruhannya dan apa yang harus dilakukan dan bagaimana mempraktekkan ajaran itu. Belum dapat ditangkap semuanya oleh Arjuna. He was holding his independence. Karena beliau sedang memegang kemerdekaannya, mempertahankan kemerdekaannya. He was applying his own knowledge. Karena dia menerapkan pengetahuannya sendiri. Therefore he was arguing with Krishna why he will kill his elderly person like his grandfather, the guru and other elderly one. Karena itu pada awalnya Arjuna berusaha berargumentasi, berdebat dengan Krishna dengan menyampaikan alasan kenapa saya harus membunuh kakek saya, guru saya, saudara-saudara saya, apa manfaatnya ini semua? To clear his doubt, clarify his doubt, Jadi Bhagavan untuk Krishna, he has acted as guru. Jadi untuk menghilangkan segala keraguan,
di pikiran Arjuna, maka Bhagawan Sri Krishna bertindak sebagai seorang guru di medan perang Kurukshetra. And he gave instruction in the Kurukshetra battlefield to Arjuna. Dan di medan perang Kurukshetra itu Bhagawan Sri Krishna menyampaikan ajaran-ajarannya kepada Arjuna. After Arjuna listened carefully what Krishna said, Setelah Arjuna dengan teliti mendengarkan, dengan saksama mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Bhagawan Sri Krishna, then he gave up his independent thinking. maka dia meninggalkan pikiran-pikirannya untuk independen, untuk merdeka. He said, Nashta moho sutir labdho tat prasadana maya achyuto gata sandhya stitosmi karisye vachanam tavo. See? Read the translation. What was this? Arjuna said, "My dear Krishna, O infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt, and I'm prepared to act according to your instructions." Give him. What was this? 28. Just read it. Bhagavad Gita bab 18 sloka 78. 73. Nasta moha smritir labdha tvat prasadam maya cyuta stosmi gata sandeha karisye vacanam tava. Arjuna berkata, "Oh Krishna yang kucintai, oh yang tidak pernah gagal, hayalan saya sekarang telah hilang. Saya menemukan kembali ingatan saya atas karuniamu. Saya sekarang yakin sepenuhnya dan bebas dari keraguan-raguan, dan saya siap bertindak sesuai dengan ajaran ataupun perintahmu." If we are having delusion, moho, if we have got doubt, if we don't have remembrance about Krishna, then we hold our independence and we act according to our own desire, own whim or own mind. Jika kita dicengkram oleh khayalan, jika kita mempertahankan kemerdekaan kita, maka kita pasti akan bertindak sesuai dengan keinginan-keinginan kita dan sesuai dengan apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. So when we act according to our own, then we remain in bondage of Maya. Jika kita tidak mempunyai ingatan kepada Krishna dan kita bertindak atas keinginan kita sendiri, maka kita akan seterusnya berada di bawah ikatan Maya yang sangat kuat. Not only Maya gives us suffering, but also Maya keeps us away from Krishna. Tidak hanya Maya itu memberikan penderitaan kepada kita, tetapi sekaligus Maya itu juga akan menjauhkan kita dari Krishna. And we don't want to do according to the desire of Krishna. Dan kita tidak pernah mau melakukan pekerjaan ataupun melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Sri Krishna. When we listen from Guru, then Guru reminds us about Krishna. Ketika kita mendengarkan dari guru kerohanian kita, maka guru mengingatkan kita tentang Sri Krishna. Guru also Sangsaya Cheta. Guru juga disebut sebagai Sangsaya Ceta. He destroys all of our doubts. Beliau menghilangkan segala keraguan-raguan kita. Because if there will be doubts, then one will be perished. Karena kalau seseorang masih memiliki keraguan-raguan ataupun bertindak secara ragu-ragu, pasti dia akan mengalami kehancuran. So Guru helps us to come out from the illusory energy of Bhagavan. Karena itu guru kerohanian menolong kita untuk keluar dari pengaruh tenaga hayalan. When we tenaga come maya out ini. from the illusory energy, then only we can see Bhagavan Krishna. Ketika kita sudah keluar dari pengaruh tenaga maya ini, baru kita akan dapat melihat Bhagawan Sri Krishna. We can establish our relationship which is lost. Dan by kita listening dapat from Guru. mendirikan kembali, menegakkan kembali hubungan kita dengan Sri Krishna yang sudah hilang, yang sudah terputus dari zaman yang tidak bisa kita ingat lagi. Now Arjuna is saying, I will do whatever you say.
Dan sekarang dalam sloka ini Arjuna mengatakan, oh Krishna, saya siap sekarang bertindak atas apapun yang Anda katakan. That should be the duty of a disciple. Itulah kewajiban dari seorang murid. Disciple has to follow whatever instruction given by Guru. Seorang murid harus mengikuti ajaran dan perintah apapun yang telah diberikan oleh guru kerohaniannya. He should not concoct or speculate. Dan dia hendaknya jangan menghayalkan sesuatu ataupun menafsirkan sesuatu. Therefore in Gurudev's, during Guru Puja, we sing Guru Mukha Padma Bhakyo Chittete Koriya Oikyo Ar Nakoriyo Mane Asa. Iya. Karena itu ketika kita melaksanakan guru puja, mempersembahkan arati guru puja kepada guru kerohanian, pada guru kita menyanyi Guru Mukha Padma Bhakyo Guru Mukha Padma Wakya Chittete Koriya Akya Ar Nakoriyo Asa. Harana Koriya Asa. Don't develop other desire. Don't speculate. Don't conquer. Whatever you are listening from the lotus lips of Guru, you act accordingly. Iya. Jangan pernah menghayalkan ataupun menafsirkan apa yang sudah diajarkan oleh guru. Apapun yang beliau perintahkan, apapun yang beliau ajarkan, ya, bertindaklah sesuai dengan perintah dan ajaran itu. So don't make any addition or subtraction. Jangan menambahkan sesuatu ataupun jangan menyimpangkan sesuatu dari ajaran itu. You cannot change what Guru said. Kita tidak boleh merubah sedikit pun apa yang telah diajarkan oleh Sometimes guru. disciples they change according to their own desire. Kadang-kadang seorang murid merubah perintah guru sesuai dengan keinginannya sendiri. Then only one can become a sat-sisya, true disciple. Kalau seorang murid sisya melakukan demikian, baru dia dapat menjadi seorang sat sisya ataupun murid dalam arti yang sebenarnya. And he will get the mercy of Guru. Maka murid itu akan mendapatkan karunia sepenuhnya dari guru. Sometimes Gurudev Kadang-kadang he wants guru to test kerohanian his ingin disciple. menguji muridnya. Whether this disciple will remain my sisya forever or not. Ya. Untuk mengetahui apakah murid ini akan menjadi murid saya selamanya ataupun hanya beberapa bulan ataupun hanya sementara saja. When disciple comes to Guru and asks for initiation or accepting him as his disciple, Gurudev said, no, I don't want to take any disciple. Ketika calon murid itu datang kepada seorang guru dan dia mengajukan permohonan untuk bisa diterima ataupun menerima inisiasi dari guru, guru akan mengatakan, oh tidak, saya tidak akan menerima seorang murid. But if the disciple will run away, then he will never get a Sadguru. Ya. Dan ketika guru mengatakan, oh saya tidak akan menerima murid, dan calon murid itu lari dari tempat itu, maka dia tidak akan pernah mendapatkan guru ataupun mendapatkan diksa dari guru itu. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's father is Bhaktivinoda Thakur. Ayah dari Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur adalah Srila Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur instructed Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur to go to Gaurkishada's Babaji Maharaj and get initiation from him. Srila Bhaktivinoda Thakur memerintahkan kepada putranya Srila Bhaktisiddhanta Saraswati untuk mengambil diksa ataupun menjadikan Srila Gaurkishada's Babaji Maharaj sebagai gurunya. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went to Gaurkishada's Babaji Maharaj and approached for initiation. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur datang dan mendekati Srila Gaurkishada's Maharaj dan menyampaikan permohonan untuk dapat diterima sebagai seorang murid. Gaurkishada's Babaji Maharaj said, I don't want to accept any disciple. Kemudian Srila Gaurkishada's Babaji Maharaj mengatakan, oh maaf, saya tidak akan pernah menerima seorang murid pun. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur went back to his father and said this thing. Kemudian Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur kembali kepada ayahnya dan mengatakan hal ini. Bhaktivinoda Thakur became angry and said, why you didn't die there? Why you came back here? Ya. Kemudian Srila Bhaktivinoda Thakur mengatakan dengan marah kepada putranya, kenapa kamu kembali ke sini? Kenapa kamu tidak meninggal saja di sana? So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur again approached Gaurkishada's Babaji Maharaj. Kemudian kembali Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ya mendekati Srila Gaurkishada's Babaji Maharaj. And Gaurkishada's Babaji Maharaj said the same thing, I don't want to accept any disciple. Kemudian Srila
Das Babaji Maharaj mengatakan hal yang sama. Saya tidak akan menerima seorang murid pun. But this time Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur didn't come back. Tapi saat ini Srila Bhaktisiddhanta tidak kembali. He started cleaning the place where Gaurkishora Das Babaji Maharaj is going to pass through. Dan dia mulai melakukan pelayanan dengan membersihkan di mana Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj biasanya membuang kotoran. So this way Gaurkishora Das Babaji Maharaj one day noticed that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur cleaning his place where he is passing through. Ya, dan dengan pada suatu ketika Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj tahu bahwa Srila Bhaktisiddhanta Saraswati telah membersihkan tempat di mana dia biasanya membuang kotoran. Then he said, "Come, I will give you initiation." Maka kemudian Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj memanggil Srila Bhaktisiddhanta dan mengatakan, "Ayo datang sini, saya akan memberikan kamu inisiasi." So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur became very Satsishya, and his Sadguru was Gaurkishora Das Babaji Maharaj. Kemudian setelah itu, setelah kita melihat, kita mengerti Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menjadi Satsisya dan guru beliau adalah Sadguru beliau adalah Srila Gaurkishora Das Babaji Maharaj. Sadguru always give bona fide teaching. Seorang Sadguru selalu memberikan ajaran yang bona fide. A Sadguru does not teach bona fide teaching. Seorang asat guru ataupun guru yang tidak patut, dia tidak pernah memberikan ajaran yang bona fide. Satsishya accepts what Guru says. Seorang Satsisya, murid yang benar, menerima dan melaksanakan apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh gurunya. Asatsishya, he does not accept what Guru says to him. Seorang asat sisya, murid yang menyimpang yang tidak benar, dia tidak pernah melakukan apa yang diajarkan gurunya. So therefore, who does not accept what Guru saying, but Guru's instruction, Karena itu not siapapun yang tidak menerima dan tidak mengikuti apa yang diperintahkan diajarkan oleh gurunya, he is not true disciple. dia bukan seorang murid yang sebenarnya. He is called bogus disciple, false disciple. Ya, mereka ini patut disebut sebagai bogus, ya. Disciple artinya murid yang bogus, yang tidak benar, ataupun murid yang palsu. Always he speculates what Guru says. Dia akan selalu berspekulasi tentang apa yang diajarkan gurunya. Guru said this, but we can do like this. Ya. Oh, guru mengatakan ini, tapi saya dapat melakukan seperti itu. This is called speculation, manodharma. Inilah yang disebut dengan spekulasi ataupun disebut sebagai manodharma. With this speculation concoction, one cannot become Satsishya. Dengan angan-angan pikiran, dengan penafsiran seperti ini, dia tidak pernah menjadi seorang satsisya. If you have accepted someone as Guru, whatever he is saying, you will have to do it. Kalau kita sudah memutuskan dan menerima seseorang sebagai guru, kita hendaknya melakukan, mengerjakan apapun yang dikatakan oleh guru. Guru always wants to see whether you are qualified to get mercy from him or not. Karena guru akan selalu melihat dan menguji apakah murid ini patut menerima karunia dari guru ataupun tidak. If you are not qualified, how will you know Krishna Bhagavan? Kalau kita tidak memiliki kualifikasi untuk menerima karunia dari guru, bagaimana kita mengerti tentang Bhagawan Sri Krishna? Therefore, Guru tests Karena disciple. itu, guru akan menguji muridnya. So, a person has approached a Guru with a desire to become his Sishya. Karena itu kalau seseorang mendekati seorang sadguru dengan keinginan untuk menjadi sisya, menjadi murid, So he will develop leech-like tenacity. karena itu dia harus mengembangkan sifat seperti seekor lintah. One type of insect suck the blood. Ya, lintah. Understand? Yes. It will never go out. Jadi seperti seekor lintah, kalau sudah sedang menghisap darah, dia tidak akan pernah mau melepaskan gigitannya itu sampai dia penuh sekali. We can take example of Ekalabhya. Ekalabhya was also a disciple. Kita dapat mengambil contoh perbandingan daripada Ekawalawya. Ekawalawya juga bertindak sebagai seorang murid. In Mahabharata, we'll see Ekalabhya approached Guru Dronacharya to
learn archery. Dalam Mahabharata kita mengerti dan mendengar sebuah cerita yaitu Eklavya mendekati Drona untuk belajar ilmu perang, ilmu panah. Archery, they have archery here. Iya. So, Guru Dronacharya, he immediately said, you cannot learn archery here because this archery teaching I am giving to only Khatriyas. Iya. Kemudian setelah murid itu, calon murid itu Eklavya datang pada guru Drona, kepada Drona, Drona mengatakan, saya tidak bisa menerima kamu sebagai murid karena saya sudah mendapatkan kontrak untuk mengajarkan ilmu perang ini hanya kepada kesatria. Eklavya was born in a very low class family, that is a hunterman family. Eklavya lahir di keluarga yang sangat rendah, yaitu keluarga seorang pemburu. So Eklavya returned back. Kemudian Eklavya kembali. But inside his desire was to learn archery. Tetapi di dalam hatinya dia mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk belajar memanah. In archery, Arjuna was expert. Dan di dalam bidang panah memanah ini, maka Arjuna sangat ahli sekali. So Dronacharya declared that no one can surpass in archery to Arjuna. Dan Drona sudah menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melebihi kemampuan Arjuna dalam bidang memanah, panah. Arjuna was very dear devotee of Krishna. Dan Arjuna adalah penyembah yang sangat dicintai oleh Sri Krishna. So who is a dear devotee of Krishna? He has already received the mercy of Guru. Jadi seseorang yang sudah sangat dicintai oleh Krishna, seorang penyembah yang sangat dicintai oleh Krishna, pasti dia juga sudah menerima karunia dari Guru. In other words, who has received the mercy of Guru, he knows Krishna. Ataupun dengan kata lain dapat dikatakan, kalau seseorang sudah menerima karunia dari Guru, pasti dia akan mengetahui Krishna. And he has also received mercy from Krishna. Dan karena itu pasti dia juga akan menerima karunia dari Sri Krishna. In Gurubhashtaka last shloka is saying, Dalam Yasya prasada Bhagavat prasado, Yasya prasada nagati kutopi, Dhayam stuvam tasya jasya stri sandhyam, Bande Guru Sri Charanarvindam. So who has received mercy of Guru, he will receive mercy of Krishna also. Dari sloka Guru Astakam terakhir ini dikatakan, siapapun yang telah menerima karunia dari Guru, pasti dia akan menerima karunia dari Sri Krishna. And when someone is not pleasing Guru, he cannot get mercy from Krishna. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang tidak memuaskan guru kerohanian, guru, pasti dia tidak akan dapat karunia dari Sri Krishna. Eklavya went to learn the archery from Dronacharya with a desire to surpass Arjuna. Ya. Jadi karena Drona sudah membuat pernyataan seperti itu, kemudian Eklavya merasa tertantang. Dia mendekati Drona Acharya untuk belajar ilmu perang untuk dapat melampaui mengalahkan Arjuna. Therefore he went back to his own hut and made a murti of Dronacharya. Karena itu dia kembali ke pondoknya sendiri dan membuat murti Drona Acharya di And he sana. started worshipping Dronacharya. Dan kemudian dia kembali mulai memuja Drona Acharya. Except Guru Kripa, nobody can learn anything. Kecuali seseorang menerima karunia dari guru, tidak seorang pun dapat belajar apapun. Eklavya was very expert in material field. Eklavya sangat ahli dalam bidang ilmu material. Material quality he was having nicely. Dia memiliki kualifikasi material sangat baik sekali. But material quality is nothing for realizing Bhagavan Krishna. Tetapi kualifikasi material ini sama sekali tidak menyentuh ataupun tidak bermanfaat dalam untuk mengertikan Bhagavan Sri Krishna. Jasyasti bhakti bhagavati akinchana sarvair gunestatra samasate sura haraba bhaktasya kuta mahadguna manorathena sate dhavati vahi.
Jasyasti Bhaktir. It is stated in Srimad Bhagavatam. All the demigods and their exalted qualities, such as religion, knowledge, and renunciation, become manifest in the body of one who has developed unalloyed devotion for the Supreme Personality of Godhead, Vasudeva. On the other hand, a person devoid of devotional service and engaged in material activities has no good qualities. Even if he is adept at the practice of mystic yoga or the honest endeavor of maintaining his family and relatives, he must be driven by his own mental speculations and must engage in the service of the Lord's external energy. How can there be any good qualities in such a man? Jelaskan dalam Srimad Bhagavatam skanda 5 bab 18 sloka 12. 5. 5, 18, 12. Yasasti bhaktir bhagavati kincana sarvair gunais tatra samaste suraha harav avaktasya kuto mahat guna manoratena Nasati nasati davato bahi. Semua dewa dan sifat-sifatnya yang sangat tinggi, kualitasnya yang sangat tinggi, seperti keagamaan, pengetahuan, dan ketidakterikatan akan termanifestasi dalam badan dari seorang yang telah mengembangkan kebaktian yang tidak pernah menyimpang kepada personalitas Tuhan yang Maha Esa Wasudeva. Di pihak lain, seseorang yang tidak memiliki pengabdian rohani dan selalu menyibukkan dirinya dalam kegiatan material tidak memiliki kualitas baik apapun. Bahkan bila dia mempraktikkan mistik yoga, walaupun dia mempraktikkan mistik yoga ataupun bersikap jujur dalam usaha-usahanya untuk memelihara keluarga dan anggota keluarganya, dia pasti didorong ataupun dikendalikan oleh angan-angan pikirannya sendiri dan akan selalu menyibukkan dirinya dalam pelayanan kepada tenaga luar Tuhan. Bagaimana mungkin di sana ada sifat-sifat yang baik bagi orang seperti itu? Harava avaktasya kuta mahatguna. If someone is not a devotee of Lord Hari, what is good quality is having? Hara abakta, ya, semahan guna. Jadi kalau seseorang tidak menjadi penyembah Tuhan, penyembah Bhagawan Sri Krishna, bagaimana dia dapat memiliki kualitas yang baik? He is only going here and there by his mind chariot, by speculation. Ya, dia pasti akan pergi ke sana kemari di dunia material ini, dalam artian dia akan melakukan kegiatan-kegiatan material yang dikendalikan oleh pikirannya sendiri, ataupun dia mengendarai kereta dalam bentuk pikirannya. Harava avakta. He is not a devotee of Lord Krishna. Harap abakta, artinya dia bukan seorang penyembah Sri Krishna. If he would be a devotee of Krishna, he would not have gone against Arjun. Jadi Eklavya, kalau dia karena dia bukan penyembah Krishna, atau kalau dia sebagai seorang penyembah Krishna, bagaimana dia mungkin dia mau menentang Arjuna juga yang sebagai penyembah Krishna? Arjuna was bhakta of Krishna. Karena Arjuna adalah penyembah Krishna. So he wanted to surpass Arjuna. Karena itu dia ingin melampaui Arjuna. That means he developed envy towards Arjuna. Artinya dia mengembangkan rasa iri hati kepada Arjuna. So by this material quality, what is the use if someone is developing envy towards bhakta? Kalau dia memiliki kualifikasi material, apa manfaatnya kualifikasi material itu kalau digunakan, diarahkan untuk menjadi iri hati kepada penyembah Krishna? His hut, his house was 8 miles distance from the place Dronacharya was teaching archery. Ya, jarak antara rumah Eklavya dengan Drona Acharya mengajarkan para Pandawa tentang ilmu panah itu jaraknya 8 mil.
And he was having very good eyesight. From 8 mile he was observing how Dronacharya is teaching to his disciples. Dari jarak 8 mil itu, Eklavya masih mampu melihat dengan jelas dengan penglihatannya bagaimana caranya Drona Acarya mengajarkan murid-muridnya ilmu perang, ilmu panah ini. And one day he got ability to learn archery. Sehingga pada suatu ketika, pada suatu hari, dia memiliki kemampuan, menguasai kemampuan untuk belajar ilmu panah ini. One day Dronacharya ordered his disciples to go to forest for hunting. Kemudian suatu hari, Drona Acarya menguji murid-muridnya dengan memerintahkan murid-murid itu untuk pergi ke tengah hutan berburu. The Kshatriyas sometimes they go for hunting. Ya, kesatria kadang-kadang pergi ke hutan untuk berburu. So Arjuna saw one dog is having 7 arrows in his mouth. Therefore he is not able to bark. Arjuna melihat seekor anjing yang di lidahnya ditancap dengan 7 batang anak panah sehingga dia tidak bisa menggonggong. Because that dog was creating disturbances in Ekalavya's sadhana. Karena anjing itu telah mengganggu sadhana dari Ekalavya di pondoknya itu. So Arjuna became surprised who could surpass him in archery. Ya. Sehingga Arjuna menjadi sangat heran, siapa yang bisa melampaui kepandaian saya, keahlian saya dalam ilmu memanah ini. He followed and he found this Ekalavya is the one who has done this archery. Kemudian dia mengikuti anjing itu dan akhirnya mengetahui bahwa Ekalavya yang telah melakukan kegiatan ini kepada anjing itu. So that time Arjuna thought, Gurudev said that no one can surpass me in archery, but now this boy, he surpassed me. Kemudian Arjuna berpikir, guru saya Drona sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang melebihi saya dalam ilmu panah. Tapi kenyataannya sekarang ada seorang pemuda yang telah melebihi kemampuannya dari kemampuan saya. He inquired from Ekalavya, who is your guru? Kemudian dia bertanya kepada Ekalavya, siapa guru Anda? Ekalavya said, Dronacharya is my guru. Kemudian Ekalavya mengatakan, Drona Acarya adalah guru saya. So Arjuna just came back to Dronacharya and spoke to Dronacharya all these things. Kemudian Arjuna kembali kepada Drona Acarya dan melaporkan, menyampaikan hal ini kepada Dronacharya Drona. became very curious. He wanted to see Ekalavya. Kemudian Drona Acarya ingin tahu dan ingin melihat Ekalavya. He went to Ekalavya's house Dia datang ke rumah Ekalavya. and he saw that his one statue is there. Kemudian Drona melihat di sana ada patung dirinya di sana. And Ekalavya is doing puja to that statue. Dan Ekalavya melaksanakan puja kepada patung itu. When Ekalavya saw Guru has come, so he paid obeisances. And Ketika then Ekalavya also- melihat gurunya datang, Drona Acarya datang, dia bersujud dan mempersiapkan asana untuk Drona. Guru Drona inquired from Ekalavya, who is his guru? Kemudian Drona Acarya bertanya kepada Ekalavya, siapa gurumu? Ekalavya said, you are my guru. Kemudian Ekalavya mengatakan, oh, Andalah guru saya. Then Dronacharya said, all right, if you are my disciple, you will have to give Guru Dakshina. Kemudian Drona Acarya mengatakan, baik, kalau memang kamu sebagai murid saya, kewajiban seorang murid adalah untuk memberikan guru daksina. Ekalavya said, please ask me what type of Guru Dakshina you need from me. Kemudian Ekalavya bertanya, oh, tolong Anda sampaikan kepada saya. Guru said, cut your Daksina macam apa yang Anda inginkan, saya siap untuk memberikan. Dronacharya said, cut your right thumb and give it to me. Kemudian guru Drona Acarya mengatakan, potong ibu jari tangan kananmu dan berikan kepadaku. Immediately Ekalavya cut his right thumb and offered to Guru. Ya. Jadi segera Ekalavya memotong ibu jari tangan kanannya dan memberikan itu kepada Drona Acarya.
The ordinary people will think that Eklavya is a very nice disciple. Tapi orang-orang pada umumnya akan berpikir, oh, ini suatu contoh dari Eklavya adalah seorang murid yang benar, yang sejati. Because he offered his right thumb immediately to Guru, and Guru asked that dakshina, he could give it. Karena dia segera melakukan apa yang diminta oleh Drona Acarya, dan segera melakukan dan memotong ibu jarinya dan memberikan kepada Drona Acarya. Though he cannot very nicely now do the archery. Sehingga dengan hilangnya ibu jari tangan kanannya itu, sekarang Eklavya tidak bisa lagi melaksanakan memanah dengan baik. Now Arjun will be the best archerer. Karena itu sekarang Arjuna tetap menjadi yang terbaik dalam ilmu panah ini. Eklavya cannot surpass Arjun. Sehingga Eklavya tidak bisa melewati ataupun melampaui Arjuna, mengalahkan Arjuna. So the general person, they will say, oh, you see, this Dronacharya, such a hard-hearted fellow. Ya. Kemudian orang umum juga akan berpikir bahwa Drona Acarya ini adalah orang yang guru yang kejam, yang berhati kejam. Because he was liking Arjun, therefore he did partiality. Karena dia sangat menyayangi Arjuna, karena itu dia bertindak tidak adil. Because he wanted to make him great one. Karena dia ingin menjadikan Arjuna yang terbaik, yang And because terbesar. Eklavya is from hunterman family, very poor, therefore he just Neglecting. checked Eklavya. Iya. Karena Eklavya berasal dari keluarga yang sangat rendah dan miskin, sehingga Drona Acarya menghalangi ataupun menghambat kemajuannya, prestasinya. And one may think that Arjun came and spoke to Dronacharya about Eklavya. Arjun was also having envy towards Eklavya. Kemudian pendapat umum dia akan menuduh bahwa Arjuna setelah melihat kemampuan Eklavya dan mengatakan kepada Drona melaporkan hal seperti itu, berarti Arjuna juga menunjukkan rasa iri kepada Eklavya. Then question comes, how Eklavya was punished by this way? Jadi kemudian pertanyaan harus datang pula secara adil. Kalau memang Eklavya adalah murid yang benar, kenapa Drona Acarya meminta ibu jarinya? Karena kalau ibu jari diminta kan tidak bisa memanah lagi. Berarti itu sebuah hukuman yang diberikan oleh Drona kepada Eklavya. Arjuna being a bhakta, how he could develop envy? Dan juga kita harus ingat bahwa Arjuna adalah seorang bhakta, seorang penyembah. Bagaimana mungkin Arjuna dapat menumbuhkan ataupun mengembangkan rasa iri hati dalam hatinya? Is it right decision of Dronacharya? Apakah Drona Acarya mengambil keputusan yang benar ketika itu? So who is right, who is wrong? Sekarang mari kita berpikir, siapa yang benar dan siapa yang salah di sini? If Eklavya has no right, so how he could become so expert? Kalau memang Eklavya tidak mempunyai hak atas ilmu panah itu, bagaimana dia bisa menjadi begitu ahli? So this is all apparent consideration, material consideration. Ya. Dan semua ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang bersifat material. In Vaishnava philosophy, there is no apparent consideration at all. Dalam filsafat Vaishnava, pertimbangan-pertimbangan material ini sama sekali tidak mempunyai tempat. Vaishnava always puts absolute consideration. Karena para Vaishnava akan selalu menempatkan pertimbangan-pertimbangan mutlak, pertimbangan absolut, pertimbangan tatwa. If Eklavya was having so much guru bhakti, Kalau memang sungguh-sungguh, ini jawabannya. Kalau memang sungguh-sungguh Eklavya memiliki guru bakti, and if Eklavya received the mercy of guru, kalau dia memang sungguh-sungguh menerima karunia dari guru, then it is also quite natural that he might have received the mercy of Krishna. ya, dan juga akan sangat wajar kalau dia semestinya menerima karunia dari Sri Krishna. Yasya prasadat Bhagavat bhagavat prasad. Prasada, Yasat Prasadat, Bhagavat Prasada. But Tetapi, in Mahabharata we will see Eklavya was killed by Krishna. ya, dan kita melihat di Mahabharata, ya, Eklavya akhirnya memihak Kaurawa dan dia dibunuh oleh Krishna. And he got Sajujya Mukti. Dan dia mendapatkan Sayuja Mukti.
Many demons they were killed by Krishna and they got Sajuja Mukti. Dan banyak pula raksasa-raksasa yang dibunuh oleh Sri Krishna, mereka mendapatkan Sayuja Mukti. So what Ekalabya position was there? Dan sekarang bagaimana posisi Ekalavya? Mereka mendapatkan Sayuja Mukti. Many demons were killed by Krishna and got Sajuja Mukti. Ekalabya also were killed by Krishna and got Sajuja Mukti. Ya, banyak raksasa yang dibunuh oleh Krishna mendapatkan Sayuja Mukti. Dan sekarang Ekalavya dibunuh oleh Krishna juga mendapatkan Sayuja Mukti. Huh? Because neither Guru nor Krishna was happy with Ekalabya. Karena, ya kenapa demikian? Karena baik Guru Drona maupun Sri Krishna tidak senang, tidak puas dengan tingkah laku dari Ekalavya. So Ekalabya didn't get mercy from Guru nor from Krishna. Karena itu, Ekalavya sesungguhnya tidak mendapatkan karunia Guru dan juga tidak mendapatkan karunia Krishna. What was wrong? Dan apa yang salah di sini? In material calculation, one will say Ekalabya has nothing wrong. Dalam pertimbangan material, dengan jelas akan orang mengatakan dan terlihat, sebenarnya Ekalavya tidak mempunyai salah apa-apa. In material consideration, Ekalabya was devoted to Great his one. Guru. Dan menurut pertimbangan material, Ekalavya sangat berbakti kepada Guru. See, when a Guru asked for thorn, he immediately gave. Ya, sebagai contohnya, begitu Guru Drona meminta ibu jari Ekalavya langsung memotongnya dan memberikan kepada Dronacharya. So this materialistic person, they say Ekalabya ideal disciple. Karena itu orang-orang pada umumnya, orang materialistik mengatakan Ekalavya adalah murid yang ideal. We should become like Ekalabya. Kita harus menjadi seperti Ekalavya. And we will sit in our home and we will do Guru Puja. Ya, kita akan melaksanakan Guru Puja di rumah kita sendiri. We will keep one picture or murti and do Guru Puja there. Dan kita hanya perlu menaruh satu gambar ataupun foto guru dan ataupun murti guru dan kita melaksanakan puja di rumah. Why will go to Guru? Untuk apa saya pergi kepada guru lagi? Why will search for him? Dan untuk apa saya perlu mencari guru lagi? Personal relationship is not necessary. Hubungan personal itu tidak penting. Jadi itu orang akan berpendapat seperti itu. Why one go to Guru? Untuk apa orang datang kepada guru? He goes to Guru only to listen from him. Ya, jadi seorang murid datang kepada guru hanyalah untuk mendengarkan dari guru. What he listens from Guru? Apa yang harus didengar dari guru? Krishna Katha, Krishna Bhakti. Kita hendaknya mendengar Krishna Kata dan Krishna Bhakti. That is our need. Itulah kebutuhan kita yang sebenarnya. In human life, our only need is to listen Krishna Katha, Krishna Bhakti. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, yang paling kita butuhkan hanyalah mendengarkan Krishna Kata dan mendengarkan Krishna Bhakti. If you not listen from Guru, Krishna Katha, Krishna Bhakti, and we will do our own concoction speculation, then we will invite the impersonalism. Jadi kalau kita tidak mendengarkan dari guru Krishna Kata, Krishna Bhakti ini, dan kita hanya mendengarkan angan-angan pikiran kita saja, bertindak sesuai dengan keinginan kita, maka kita sedang mengundang impersonalisme dalam diri kita. If someone is thinking that impersonalism will make him victorious, he is committing mistake. Kalau seseorang berpikir pula bahwa impersonalisme ini akan membuat dia mulia, membuat dia agung, membuat dia sukses sebagai manusia, dia sudah berbuat kesalahan yang besar. How one will be victorious? Bagaimana orang akan menang Having speculation. dengan angan-angan pikirannya? Manodharma cannot help you to become victorious. Manodharma, dharma dari pikiran kita sendiri, yang diciptakan pikiran kita sendiri, tidak akan membuat kita jadi pahlawan. Ekalabya was not having bhakti, he was having manodharma, speculation. Ya. Ekalavya tidak memiliki Krishna Bhakti, dan yang dia miliki hanyalah angan-angan pikiran spekulasi. And Dronacharya knew this thing. Dan Dronacharya mengetahui hal ini. He did not want to allow that impersonalism to develop. Dan Dronacharya tidak ingin supaya impersonalisme ini berkembang. Because speculation
brings in personalism. Karena angan-angan pikiran ataupun spekulasi pikiran ini akan mengantarkan seseorang, membawa seseorang pada impersonalisme. Therefore, he want to cut the thumb of Ekalavya. Karena itu, Dronacharya ingin memotong ibu jari Ekalavya. Ekalavya was not having bhakti at the lotus feet of Dronacharya. Ekalavya juga tidak memiliki bakti pada kaki Padma gurunya Dronacharya. So, he would not have tried to surpass Arjuna. If you have bhakti, Ya, jika dia memiliki bakti, dia tidak akan pernah Guru mempunyai bakti. pikiran. Kalau dia mempunyai guru bakti, dia tidak akan mempunyai angan-angan ataupun keinginan untuk melampaui Arjuna. because Guru said Arjuna will be the best one. Karena guru sudah mengatakan Arjuna adalah yang terbaik. But Ekalavya wants to surpass Arjuna. Tetapi Ekalavya ingin melebihi Arjuna. So therefore Ekalavya is Again. going against Gurudev's desire. Ya. Karena itu Ekalavya sudah bertindak yang secara bertentangan dengan keinginan gurunya, dengan pernyataan gurunya. When someone is going against Gurudev's desire, how he can become Guru Bhakta? Jadi kalau seseorang sudah bertindak bertentangan dengan keinginan gurunya, bagaimana dia dapat menjadi guru bakta, menjadi pelayan guru, menjadi murid dari seorang guru? So he knew that Guru Dronacharya said Arjuna will be the best Acharya. Karena dia tahu bahwa Dronacharya sudah mengatakan bahwa Arjuna akan menjadi pemanah terbaik. But he still developed envy towards Arjuna. Tetapi dia tetap mengembangkan rasa iri kepada Arjuna. And not only that, he joined the Kaurava side. Dan tidak hanya itu, Mahabharata Ekalavya battle, he joined memutuskan Kaurava untuk bergabung di pihak Kaurawa. If he is a Guru Bhakta, so why he will join Kaurava side? Kalau Where dia there was seorang- no Krishna, Krishna was in Pandava side. Seorang guru bakta, kalau dia seorang guru bakta, kenapa dia bergabung dengan Kaurawa di mana di sana tidak ada Krishna? Krishna ada di Pandawa. Guru Bhakta means Krishna Bhakta. Guru bakta artinya seorang Krishna bakta. He should remain with Krishna. Dia hendaknya bersama Krishna, But he went against Krishna, tetapi dia pergi melawan Krishna, against Bhakta and Krishna. melawan para penyembahnya dan melawan Krishna. But he was acting like a Bhakta. Tetapi dia bertindak seolah-olah seperti seorang penyembah. Inside his only desire how to surpass Arjuna. Karena di keinginan yang sebenarnya yang ada di dalam hatinya adalah bagaimana saya dapat mengalahkan Arjuna, That melebihi means Arjuna. pride was there, how I can become the great person. Berarti ada suatu keangkuhan, ada kesombongan di sana. Bagaimana saya menjadi orang yang paling hebat? How I will show everyone that without receiving direct instruction or direct teaching from Dronacharya, how I could got this victory, I could got this teaching. Dia ingin menunjukkan bahwa bagaimana kehebatan saya, kecerdasan saya tanpa menerima ajaran langsung dari Drona, saya dapat melakukan semuanya melebihi dari apa yang diajarkan langsung oleh Drona. Those who want to become greater than Guru and Krishna, they will be killed by Krishna because they are developing demoniac quality. Karena itu siapapun yang mengembangkan keinginan dan mentalitas ingin lebih hebat dari gurunya dan menentang Krishna, lebih hebat dari Krishna, pasti orang itu akan dibunuh oleh Krishna karena orang seperti itu sudah mengembangkan sifat-sifat asura, sifat-sifat raksasa. Therefore he was killed by Krishna. Karena itulah dia dibunuh oleh Krishna. So no one was happy on Ekalavya. Karena itu tidak ada seorang pun yang sesungguhnya puas, senang dengan Ekalavya. And he committed Vaishnava aparad Dan juga dia melakukan Vaishnava aparat. because he wanted to surpass a bhakta. Karena dia ingin melampaui, melebihi bakta. All this aparad brought him this result of losing his thumb. Dan akibat daripada aparat ini, kesalahan inilah dia harus kehilangan ibu jarinya. So Dronacharya was very learned one. Dan kita tahu Dronacharya adalah orang yang sangat terpelajar. Dia adalah seorang Brahmana yang terpelajar. He considered this way. Dan dia memberikan pertimbangan dengan cara seperti ini. He checked the impersonalism to develop. Dan dia berusaha untuk menghambat
perkembangan dari impersonalisme If ini. impersonalism will grow, then paramartha, spiritual realization, will go down. Kalau impersonalisme ini berkembang dengan pesat, maka keinsiapan ya, So, many ekolabya will take maka down. keinsiapan spiritual rohani jalan dalam jalan yang benar ini akan merosot. Karena So, banyak sekali ekalawia akan berkembang di masyarakat. If anyone will become like ekolabya, he will never get mercy from Guru, neither mercy from Guru nor Kalau from Krishna. setiap orang menjadi seperti ekalawia, maka dia tidak akan pernah menerima karunia dari guru dan karunia dari Sri Krishna. So if we will not receive mercy from Guru and Krishna, how we can overcome Maya? Jadi kalau kita tidak bisa menerima karunia dari guru dan dari Sri Krishna, bagaimana kita dapat melampaui maya? Therefore, one has to serve Guru and make him happy. Karena itu, kewajiban seseorang adalah melayani guru dan membuat gurunya senang. And when he will get the mercy of Guru, Dan ketika dia mendapatkan karunia dari guru, automatically Krishna will shower mercy on him. maka secara otomatis Krishna akan menunjukkan karunia-Nya kepada orang And he itu. will become free from Maya. Dan pasti setelah menerima karunia dari Krishna, dari guru, dia akan terbebas dari maya. If someone will not become free from Maya, he cannot see Bhagavan Krishna. Kalau seseorang tidak bebas dari maya, maka dia tidak bisa melihat, tidak bisa melayani Sri Krishna. So therefore he said, Jasya prasadat Bhagavat prasadat. Karena itulah dalam Guru Astaka dinyatakan Yasat Prasadat Bhagavat Prasada. Jasya prasadam nagati. Yasat Prasada Nagati Kotopi. Jayam Tuam Yasat Trisanyam Pani Guru Sri Charana. So by whose mercy only we will get mercy of Krishna. Jadi kesimpulan hanya atas karunia beliau seseorang menerima karunia dari Sri Krishna. Can we speak more? No problem. So if Gurudev is not happy, then where is our gati? Where is our way? Yasat Prasada Nagati Kotopi. Kalau guru kerohanian tidak puas, di mana tujuan kita? Kemana kita akan pergi? The path to achieve Bhagavan Krishna will be blocked. Maka jalan untuk menuju pada Bhagavan Sri Krishna, memperoleh karunia Bhagavan Sri Krishna akan tertutup. Our Bhagavatam, Srimad Bhagavatam, the description is given about Lord Indradev. Ya. And Indradev was sitting with Sachidevi, enjoying the heavenly prostitutes dance. Ya. Sebuah contoh lagi diberikan dalam Srimad Bhagavatam, diuraikan dalam Srimad Bhagavatam. Suatu ketika dalam sebuah acara, Indradewa sedang duduk bersama dengan Sachi Dewi dikelilingi oleh penari-penari surgawi. And everybody was glorifying Indradev. Dan setiap orang sedang mengagungkan dan memuji Indradewa. Devaguru Brahaspati appeared there. Kemudian pada saat suasana yang sedang asik seperti itu, tiba-tiba gurunya Brihaspati, guru para dewa datang di tempat itu. Indradev did not show respect to Guru. Dan karena asik menikmati pujian dan tontonan itu, Indradewa tidak menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Other demigods also did Dan not dewa-dewa show. yang lain juga tidak menunjukkan rasa hormat kepada gurunya. Because they know Devaguru Brahaspati is coming, he will sit there, the asana is there. Ya, karena mereka tahu karena sudah menganggap dirinya begitu dekat dengan guru, ketika guru datang, oh, tidak perlu disambut lagi karena guru datang sudah setiap hari datang dan asana sudah ada di sana, dia bisa duduk di mana saja. Devaguru Brahaspati was insulted by this type of behavior. Dan guru para dewa Brihaspati merasa terhina, merasa tersinggung atas tingkah laku para dewa seperti itu. One must not disrespect Guru at all. Karena itu jangan pernah tidak hormat kepada guru sama sekali. If we will disrespect Guru, then all types of suffering are waiting for us. Ya. Kalau kita melakukan kesalahan rasa tidak hormat kepada guru, maka kita sedang mengundang segala permasalahan, segala kesulitan pada diri kita. So by disrespecting Guru, Indradev and other demigods, they became weak. Karena akibat kesalahan dari tidak menghormati guru,
Indra Dewa dan para dewa menjadi lemah. But other side, these demons, all the More Rakshasas, strong. they were getting mercy from Sukracharya because they were serving Sukracharya like anything. Sebaliknya di kalangan para raksasa, mereka mendapatkan kekuatan yang luar biasa karena mereka melayani dan menghormati gurunya dengan sangat luar biasa, Sukracharya. Dan atas karunia gurunya, mereka menjadi sangat kuat dan hebat. By Guru Krupa, they became very powerful and they attacked the heavenly planet. Atas kekuatan yang diberikan oleh Sukracharya, maka para raksasa menjadi sangat kuat dan akhirnya dia menyerang para dewa di sorga. Now Indradev came to Brahma and begged for help. Dan sekarang Pak Indra bersama para dewa datang kepada Brahma untuk minta bantuan. And Brahma became angry on Indradev. Tetapi sebaliknya, Brahma menjadi marah kepada Indra Dewa. He is saying, Bhagavatam 6th canto, Dalam Srimad Bhagavatam skanda 6, Mahobat Shura Sreshta hi avadrangva krutang mahata barhishta brahmanang dantam aishwarjan nagyanandata. Brahmaji said, O Shura Sreshta, Oh Surasresta, the greatest among the demigods. yang terbaik, yang tertinggi di antara para dewa. It is very unfortunate state of affairs. Ini sungguh-sungguh keadaan yang sangat malang. You became very proud due to your opulence and position. Kamu menjadi begitu sombong dan angkuh atas kedudukan yang kamu miliki. Therefore, you did not show respect to your guru. Karena itu, kamu tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun kepada gurumu. Because Guru knows Parampurusha Bhagavan Sri Krishna, the supreme personality of Godhead. Karena guru tahu Parama Purusarta, personalitas Tuhan yang Maha Esa Bhagavan Sri Krishna. And by Guru Krupa, one can control his mind and senses. Dan atas karunia guru, seseorang dapat mengendalikan pikiran dan indria-indrianya. Because you did not show respect to your Guru, therefore you are weak now. Dan karena kamu tidak menunjukkan rasa hormat kepada gurumu, karena itulah kamu sekarang menjadi lemah. Gurudev gives us the vision Guru kerohanian memberikan kita pandangan penglihatan and knowledge to know the self. dan juga pengetahuan untuk mengetahui tentang diri kita. So therefore one should not disrespect Guru at all. Karena itu jangan pernah tidak hormat sama sekali kepada guru. When Brihaspati came to the demigods assembly, Ketika Brihaspati datang kepada pertemuan para dewa itu, out of pride, you and other demigods they thought that this is a routine nature of work. Brihaspati every day coming, today also came. dan ketika gurumu datang, kamu semua para dewa tidak menunjukkan rasa hormat sedikit pun pada gurumu, karena kamu berpikir bahwa ini adalah pekerjaan rutin yang setiap hari sudah dilakukan. Jadi tidak perlu ada tata krama lagi untuk menyambut guru dan sebagainya. Familiarity begets contempt. Very Karena- familiar with Guru. Keakraban itu akan mengundang kesalahan. So be careful if you are a disciple. You should be careful when you are dealing with your Guru. Karena itu sebagai seorang murid, hendaknya sangat berhati-hati ketika kita berada di dekat guru ataupun berhubungan dengan guru. And Gurudev is just like fire. Karena guru seperti api. And you are remaining with Gurudev means you are remaining with fire. Kalau kita dekat dengan guru, berarti kita sedang dekat dengan api. If you will little do mistake, then you will be burned. Kalau sedikit saja melakukan kesalahan di dekat api, maka kita pasti akan terbakar. So Gurudev has given us this Chakudan, this vision. Dan guru kerohanian memberikan kita pengertian, penglihatan, dan kecerdasan. He is well-wisher. Beliau adalah yang memberikan kesejahteraan pada kita. He should be always in our heart. Beliau hendaknya selalu ditempatkan di dalam hati kita. A single moment he should not go from our heart. Sedikit pun, sesaat pun jangan diberikan beliau pergi dari hati kita. We cannot disrespect him at any moment. Jangan pernah sesaat pun tidak tidak hormat kepada guru. Bhagavan already said, Acharya mang bijanayat nama mannyat kari chitna murti buddha sveta sarvadeva maya guru. Dalam Srimad Bhagavatam skanda 11, Bhagavan Sri Krishna mengatakan, Acarya mam bijaniyam
Mama Manyata Kariti, Acharya Mang Bijanyat Sarvam. Acharya Mama Vijanyam, Mama Manyata Kariti. Na Matya Buddhya Suyata, Sarva Deva Mayo Guru. Acharya Mang Bijanyat Nahava Manyat Karichi. Na Martya Buddha Suyata Sarva Deva Mayo Guru. One should know the Acharya is myself and never disrespect him in any way. One should not envy him, thinking him an ordinary man, for he is the representative of all the demigods. Jangan pernah tidak hormat kepada guru, karena guru kerohanian adalah sama dengan diriku. Jangan pernah berpikir bahwa guru kerohanian adalah manusia biasa, karena dia adalah jumlah keseluruhan para dewa. Gurudev is very dear to Bhagavan Krishna. Guru kerohanian sangat dicintai oleh Bhagawan Sri Krishna. Nikunjayuna ratikeli siddhai jagani Nikunjayuna dukkhe ratikeli apekkhaniya siddhai tatradi dakya dati vallabhasya Jayadi vande guru sri charanaravindam. Tatrati daksya dati vallabhasya Vande Guru Sri Charanaravindam. He is always related with Radha and Krishna. Beliau selalu berhubungan dengan Sri Radha dan Krishna di Nikunja. Very expert way, the Gurudev as Radha Priya Sakhi is making union of Radha and Krishna. Dengan sangat ahli sekali Guru Dewa dalam kedudukan beliau sebagai Radha Priya Sakhi, sebagai pelayan-pelayan Sri Srimati Radharani untuk menyusun pertemuan antara Srimati Radharani dengan Sri Krishna. And that Gurudev, out of his causeless mercy, accepted us. We are the fallen souls. He has accepted us. Dan atas karunia dari Guru Dewa seperti itu, telah menerima kita sebagai roh-roh yang sangat jatuh sebagai murid-muridnya. And connecting us with Bhagavan Krishna. Dan beliau telah menghubungkan kita kembali dengan Bhagawan Sri Krishna. The Veda is having three tattvas. Veda memiliki 3 kesimpulan tatwa. Samanda, Avideya, Prayojana. Samanda, Abhidya, dan Prayojana tatwa. These three tattva we get by the mercy of Gurudev. Dan ketiga tatwa ini kita peroleh atas karunia dari guru kerohanian. Krishna is Nitya Sevya, eternally he is to be served. Dan Sri Krishna secara kekal harus dilayani. And others are Nitya Sevaka. Dan yang lain-lainnya semuanya adalah Nitya Sewaka, pelayan-pelayan yang kekal Sri Krishna. Anera ki kotha swayam Baladeva Mahashaya. Baladev himself. Bahkan is serving Baladewa Bhagavan sendiri. Krishna. What to speak about others? Bahkan Baladewa sendiri yang merupakan perbanyakan pertama dari Bhagawan Sri Krishna melayani Sri Krishna, apalagi yang lain-lainnya. And Bhagavan Krishna, he likes bhakta always. Dan Bhagawan Sri Krishna selalu sangat mencintai dan menyayangi para penyembahnya. Bhagavan Krishna said in Bhagavad Gita, Matta Parotara Kinchit Asti Dhananjaya. Nobody is superior to me. Ya. Dalam Bhagavad Gita, Bhagawan Sri Krishna menyatakan, Matta Parotara Mataha parataram nanyat, kincit asti dananjaya. Wahai Dananjaya, tidak ada seorang pun melebihi diriku. But Tetapi Bhagavan Krishna, he puts his bhakta is superior to him. Tetapi Bhagawan Sri Krishna menempatkan para penyembahnya melebihi dirinya. Because bhakta has given up everything for the pleasure of Bhagavan. Karena para penyembah telah meninggalkan segala-galanya untuk kepuasan Sri Krishna. And they have developed love for Krishna. Karena mereka sudah mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. Therefore, they don't wait for any wedding etiquette, social etiquette. They come to Krishna at any moment. Karena itu tidak memandang etika Weda, etika masyarakat dan sebagainya. Setiap saat dia siap datang kepada Krishna untuk memberikan pelayanan dan kepuasan pada Krishna. Jasmin tushta jagat tushta. If Yasmin Krishna will tushta get jagat happy, tushta. Krishna will get satisfied, and everyone will get happy. Kalau Krishna sudah diberikan kepuasan, kalau Krishna sudah senang, maka seluruh jagat raya ini akan berpuas hati dan senang. We should develop our relationship with Krishna and should give priti, love to him by Kita our hendaknya seva. meninggalkan segala hubungan kita di dunia material ini dan dengan cinta kasih kita melakukan pelayanan, mengembangkan pelayanan cinta kasih kepada Krishna. So, this type of seva is called avideya.
Ya, pelayanan seperti inilah yang disebut dengan Abhideya. The Samanda and Abhidaya is coming from Gurudev. Dan Samanda dan Abhideya ini datang dari Guru Dewa. So we should serve Bhagavan Krishna with love. Karena itu kita hendaknya melayani Bhagawan Sri Krishna dengan cinta kasih. And that love is not available in this material planet. Dan cinta kasih seperti itu tidak tersedia di planet-planet material bumi ini. Only by pleasing Guru, if you will get mercy, then only Hanya you dengan can cara get love. memuaskan guru, jika guru berkarunia pada kita akan memiliki cinta kasih seperti itu, Krishna Prema itu. If someone has not received the mercy of Guru, Kalau seseorang tidak pernah menerima karunia dari guru, he is always thinking about his sense gratification. maka dia akan selalu berpikir tentang kenikmatan dirinya sendiri, When kenikmatan someone is indrianya thinking about sendiri. his sense gratification, how will give pleasure to Bhagavan? Kalau seseorang sudah selalu berpikir tentang pemuasan indria, pemuasan dirinya sendiri, bagaimana dia mungkin dapat memberikan kepuasan pada Krishna? If someone has not received the mercy of Krishna, has no relation with Krishna, he is Bahirmukha Jiva. Kalau seseorang tidak menerima karunia dari Krishna, tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan Krishna, maka dia disebut sebagai bahir muka jiwa. This Bahirmukha Jiva is having no love for Krishna at all. Bahir muka jiwa ini sama sekali tidak memiliki cinta apapun pada Krishna. So Guru knows this thing and Guru creates love inside the heart of Dan guru tahu akan hal ini, karena itu guru membangkitkan cinta kasih murni ini di dalam hati para bhakta, para muridnya. And this Bahirmukha Jiva Guru brings back to Krishna. Dan dari bahir muka jiwa ini, guru mengembalikan mereka kembali pada Krishna. And if that Guru will become unhappy, so what will be our fate? Jadi kalau guru seperti itu tidak puas dengan kita, bagaimana nasib kita selanjutnya? If Guru will approach to Krishna, Krishna will accept us. Otherwise, Krishna will never Kalau accept. guru datang kepada Krishna, memohon kepada Krishna, maka Krishna akan menerima kita. Kalau tidak demikian, bagaimana Krishna mengenal kita? Bagaimana Krishna menerima kita? Because he is very close to Krishna, Karena guru sangat dekat sekali dengan Krishna. very dear to Krishna. Karena beliau sangat mencintai Krishna. He is Krishna Prastha. Dan beliau juga disebut sebagai Krishna Presta. So when Gurudev will not be happy, Jadi kalau guru kerohanian, guru Dev tidak puas, Krishna also become unhappy. maka Krishna pun tidak puas dengan kita. When one loses Guru Krupa, automatically Krishna Krupa also lost. Jadi kalau seseorang kehilangan guru kripa karunia guru, maka dia pun akan otomatis kehilangan Krishna kripa karunia Krishna. Once disrespect to Guru, Krishna cannot tolerate. Sekali saja orang tidak hormat kepada gurunya, maka Krishna tidak bisa mentolerir hal itu. And Bhagavan Krishna himself coming here as Bhakta. Dan bahkan Bhagawan Sri Krishna sendiri turun ke dunia ini sebagai bhakta, sebagai guru, To teach us Prem Bhakti to untuk mengajarkan kita semua prema bhakti. Chaitanya Mahaprabhu. Itulah beliau Sri Chaitanya Mahaprabhu. He is Bhakta Rupa. Beliau mengambil wujud sebagai bhakta rupa dalam bentuk sebagai seorang penyembah. The object of love becoming ever of love. Dari objek cinta kasih menjadi yang memberikan cinta kasih. So he came here to release this Prem, this love Beliau of love. datang ke sini untuk dapat menikmati dan membagikan cinta kasih prema ini. Because a devotee can develop love for Krishna. Karena hanya penyembah dapat mengembangkan cinta kasih kepada Krishna. An object of love, Vishaya Bhagavan cannot develop love. Dan objek cinta kasih Bhagawan Sri Krishna tidak dapat mengembangkan cinta kasih So seperti therefore itu. devotee is always greater than Bhagavan. Karena itu para penyembah selalu lebih tinggi, lebih agung daripada Krishna. To get victory, conquer Sri Lanka, Ramchandra Mahaprabhu has to make a bridge on the sea, ocean. Ya, untuk menaklukkan Alangka, Bhagawan Sri Ramachandra harus membuat jembatan menuju Alangka. But Hanumanji did not do this. Tetapi Hanumanji tidak perlu lewat jembatan. He did not use any bridge. Dia tidak pernah menggunakan jembatan apapun. He just used the name of Lord Ramchandra. Dia hanya menggunakan nama Sri Ramachandra. And one jump, he arrived in Lanka. Hanya dengan satu kali lompatan saja sambil mengucapkan nama Ram, dia sudah sampai di Alangka. So this name is having so Shakti, strength.
Jadi nama itu sendiri memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. So Bhagavan is showing that Bhakta and Bhagavan's name, they are greater than Bhagavan. Ya, jadi di sini Bhagavan ingin menunjukkan kepada kita semua bahwa Bhagavan dan nama suci Bhakta dan nama suci Bhagavan lebih hebat, lebih hebat dari Bhagavan sendiri. So Bhakta or Guru, he gives us the name of Bhagavan. Karena itu seorang Bhakta, seorang guru kerohanian memberikan nama suci Tuhan kepada para muridnya. Because in this age of Kali, one cannot relate himself with Krishna Bhagavan. Karena dalam zaman Kali Yuga seperti sekarang ini, seorang tidak bisa langsung berhubungan dengan Bhagavan Sri Krishna. In the age of Kali, Krishna has appeared here as a name and deity form. Karena pada zaman Kali Yuga sekarang ini, Tuhan Bhagavan bermanifestasi dalam bentuk nama suci dan arca wigraha dalam bentuk arca. So Bhagavan's Bhakta, their devotees, gurus, they come here, they teach us how to chant Krishna Nam and do Worship. Krishna Puja. Karena itu, guru kerohanian Bhakta para Krishna Bhakta ini muncul pada zaman kali ini untuk mengajarkan kita nama suci Krishna, untuk mengajarkan kita mengucapkan nama suci Tuhan dan memuja Tuhan dalam bentuk arca. And by chanting the name of Krishna, Dengan mengucapkan nama suci Krishna, doing seva to Krishna, dengan melakukan sewa kepada Krishna dalam he bentuk can arca, develop love for Krishna. dia dapat mengembangkan cinta kasih murni, cinta kasih rohani ini kepada Krishna. And when one will develop love for Krishna, Ketika seseorang sudah mengembangkan cinta kasih kepada Krishna, Krishna is not able to cut that bondage. maka Krishna tidak mampu untuk memotong ikatan itu. Sada mukta vibhaddhasmi bhaktana sneharanjivi haribhakti suddhada it is said. Dalam Hari Bakti Sudadaya dikatakan, Sada muktopi baddhasmi bhaktana sneharanjivi. You have what is that? First line? sada muktopi. Sada Muktopi. No. Haribhakti Siddhanta is saying, that I am always mukta, I am always independent. Dalam Hari Bakti Sudadaya ini, Bhagavan mengatakan, saya selalu merdeka, saya selalu tanpa ikatan, But bebas I am ikatan. bound up by the love rope of Namun my sebaliknya, saya selalu diikat oleh tali cinta kasih para penyembahku. So he is not able to cut that relationship. Dan Tuhan sendiri tidak mampu memotong hubungan itu. How we can cut the relationship with Krishna Bhagavan? Karena itu bagaimana kita dapat memotong hubungan cinta kasih kita dengan Krishna Bhagavan. So Gurudev comes and makes us related with Krishna, connected with Krishna Bhagavan. Karena itu Guru Dev mendatang untuk menghubungkan kembali diri kita dengan Bhagavan Sri Krishna. So therefore Gurudev is everything for us. Karena itu Guru Dev, guru kerohanian, segala-galanya bagi kita. Sei se parama bandhu, sei pita mata, Sri Krishna chakrame jai, prema bhakti data, sakal janme pita mata, sabai payo. He is our Param Bandhu, he is our supreme friend, and he is our father and mother. Beliau adalah teman kita, beliau adalah ayah dan ibu kita, beliau adalah sahabat kita yang paling utama. Who is giving prem bhakti at the lotus feet of Bhagavan Krishna. Ya, yaitu beliau yang memberikan kita prema bakti kepada kaki Padma Bhagavan Sri Krishna. Every life, one will get father and mother. Dalam setiap kehidupan, dalam setiap kelahiran, setiap jiwa, setiap orang mendapatkan ayah dan ibu. But in which life one is getting Krishna Guru, who is giving Krishna bhakti, that life becomes successful. Tapi dalam hidup yang mana seseorang mendapatkan guru yang memberikan Krishna Bhakti dan memberikan hubungan dengan Krishna,
maka hidup itu akan menjadi sukses. And in that life, one has to serve Guru. Dan pada saat hidup itulah dia harus melayani guru. And by the mercy of Guru, we will serve Bhagavan. Dan atas karunia dari guru, kita melakukan pelayanan kepada Bhagawan Sri Krishna. Okay? Thank you very much. Yeah, I will speak long. It will go again long time. Iya. We'll keep it here. Jadi akan diselesaikan sampai di sini pelajarannya. Nanti kalau dilanjutkan itu masih. Maybe another 1 hour it will go. Ya, mungkin 1 jam lagi belum selesai topiknya. So, better to keep it. जय श्री गुरुपाद पद्म की जय। शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री गौनिताय की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। जय श्री राधा रसेश्वर की जय। श्री राधा गोपाल जी की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। जय गौतमानंद जय श्री गुरुदेव Jai. एनी क्वेश्चन Apakah ada pertanyaan? Ya. Tadi diceritakan Dronacharya seorang guru yang bonafide, kemudian dia sudah memahami, mengenal Bhagawan Sri Krishna. Kenapa pada saat perang Kurukshetra Dia memihak Kaurawa. memihak pada Kaurawa? Yeah. As you mentioned that Dronacharya is a bona fide guru and knows that the Tattva, also knows Krishna. So why then on the battlefield of Kurukshetra he Supported Kaurava. supported Kaurawa. not only he Bukan Bhisma there. Mahajana Bhishma he also supported Ya. Bukan hanya Drona, tetapi kita tahu Bhisma juga adalah seorang Mahajana, tapi kenapa dia memihak Kaurawa? because they were being maintained by Kuru Raj, Kuru King. Karena mereka ini telah dipelihara oleh Raja Kuru. And this is the system, this is the custom that one is being maintained by Raja, he has to support that Raja. Karena ada aturan dalam sistem Weda, siapapun yang dipelihara oleh raja, And they were maka dia harus mendukung raja itu. they were committed for that. Dia harus taat kepada aturan itu. So they knew, but their mercy was with Arjuna, mercy was with Pandavas. Tapi mereka tahu kedudukannya itu, tetapi segala karunia diberikan kepada Arjuna, kepada Pandawa kan. Sebelum perang terjadi, Dronacharya was not having any mercy for Duryodhana. Dronacharya Bhisma tidak pernah memberikan karunia, tidak pernah memberikan doa kemenangan kepada Bhishma was not Kepada having mercy for Kaurava. Duryodhana. Bhisma juga tidak pernah memberikan karunianya kepada Kaurawa. Only they were duty bound, therefore they were. Dia hanya melakukan itu sebagai sebuah kewajiban, tetapi cinta kasihnya kepada Pandawa. So for this reason they were in Kaurava's side, and they tried to avoid this war. They Yeah. tried to stop this war. Ya. Dan karena kewajiban itu mereka harus berada di pihak Kaurawa, walaupun mereka itu tahu itu salah, tapi karena kewajiban. Dan mereka tahu, dan dengan berbagai cara mereka sudah berusaha untuk menghindari perang itu supaya tidak terjadi. Therefore Dronacharya was killed. Karena itulah sebagai hukumannya Dronacharya dibunuh. Bhishma got Saraswajya, means arrow bed. Dan akhirnya Bhisma juga mendapatkan tempat tidur panah. They prepared to get this type of death. Dan mereka siap untuk menghadapi kematian seperti itu. They sebagai knew that they ksatria. committed something which was not pleasing to Krishna. Dan mereka secara sadar telah tahu bahwa mereka telah melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan pada Krishna. Because they were eating from Duryodhana. Pertama, mereka tercemar karena mereka makan dari apa yang diberikan oleh Duryodhana. So therefore anyone who will eat from a Visai or materialistic person, their mind will be polluted.
Karena itu siapapun ya, orang siapapun dia kalau makan dari orang-orang materialistik ataupun orang-orang yang penuh dosa, maka pikirannya juga pasti akan tercemar. They will become weak. Mereka akan menjadi lemah. They cannot take strong decision. Mereka tidak akan dapat mengambil keputusan yang So that was kuat. happening to Dronacharya and Bhishma and others. Karena itulah ya, hal itu terjadi pada Drona, Acarya, Bhisma dan yang lain-lainnya. Therefore, when Dronacharya was lying on the arrow bed and Mahabharata Yuddha is finished, that time Sri Krishna said to Pandavas to go to Bhishmadev, sorry, not Dronacharya, Bhishmadev, and let us go to Bhishmadev and get some advice from him. Karena itu setelah Bhisma Dewa seluruh badannya ditusuk oleh anak panah dan semua darahnya sudah keluar, dan setelah medan perang Kurukshetra itu berakhir, Sri Krishna menganjurkan kepada Pandawa, marilah kita datang kepada kakek Bhisma untuk mendapatkan pengetahuan dan ajaran-ajaran dan petunjuk. Draupadi laughed. Ketika itu Draupadi tertawa. Why will go there? Untuk apa kami datang ke sana? He has lost his intelligence. Dia telah kehilangan kecerdasannya. Because when Draupadi was tortured in Kuru assembly, that time Bhishmadev was sitting quiet, not saying anything. Karena ketika Draupadi sedang dihina oleh Dursasana dan Kaurawa, kakek Bhisma, Drona, Acarya, semuanya All were terdiam. there, they did not. Semua ada di sana, tapi mereka tidak membela, tidak mengeluarkan satu patah kata Protest. pun, tidak menghentikan tindakan The activities Kaurawa, of Duryodhana. tidak menghentikan aktivitas kegiatan daripada Duryodhana dan Dursasana. So Bhagavan Krishna said, let us go and ask this question to Bhishmadev. Nah, What he saying. untuk alasan itulah marilah kita pergi datang kepada Bhisma Dewa dan bertanya kenapa dia melakukan seperti itu. When Bhishmadev was asked this question, Bhishmadev said, yes, I was eating the anna, rice Ya, from dan Duryodhana. ketika mereka menanyakan pertanyaan yang sama ini kepada Bhisma Dewa, maka Bhisma Dewa mengatakan, iya, ketika itu kecerdasan saya tercemar karena saya makan biji-bijian, makan makanan dari Duryodhana. Therefore my mind became polluted. Karena itulah pikiran saya menjadi cemar. I did not consider what is good, what is bad. Saya tidak bisa lagi mempertimbangkan apa yang baik, apa yang buruk. বিষয়ের অন্ন খাইলে মলিন হয় মন. If someone will eat from বিষয়, materialistic person, then his mind will be polluted. Kalau seseorang makan dari orang-orang materialistik atau orang berdosa, maka pikirannya pasti akan tercemar pula. So now, by the mercy of Arjun, all the poisonous blood has gone out. Dan sekarang atas karunia dari Arjuna, semua darah-darah yang tercemar itu sudah keluar. Now I am free from all contamination. Dan sekarang saya terbebas dari segala pencemaran. I can give you some advice. Saya dapat memberikan kamu ajaran-ajaran. Similarly, Dronacharya also was eating the rice or food from Duryodhana. Begitu pula Drona Acarya juga makan makanan yang diberikan oleh Duryodhana. And even if they knew, they were not able to do anything because they were weak in their heart. Walaupun mereka tahu, mereka tidak dapat mengambil keputusan yang benar karena hati mereka sudah menjadi lemah. Sudah jelas kan? Ada yang lain? Hari Krishna. Iya. Saya ingin bertanya tentang ini guru Tatwa tadi sempat di sini. Saya sempat mendengar bahwa pada waktu zamannya Yang Maha Berkarunia Srila Prabhupada, beliau dalam menerima murid itu menerapkan aturan yang cukup ketat, 2 tahun harus masa gini, dan pokoknya karena guru itu sebenarnya kan harus mengetahui masa depan murid, masa lampaunya, sehingga tidak salah nanti jika ajaran yang diturunkan itu murid tidak bisa mencernanya dengan baik. Nah, selama ini saya mungkin ini pandangan saya pribadi, sepertinya ada pergeseran sehingga banyak murid yang kayaknya belum memenuhi syarat 2 tahun seperti yang ditetapkan Srila Prabhupada itu sudah mendapat diksa harinam.
akhirnya pada ketika dia sudah mendapat diksa, aturan untuk japa 16 putaran atau melaksanakan 4 prinsip itu kadang tidak Diikuti dengan baik. Nah, akibat apa yang akan ditimbulkan karena pada waktu diksa itu katanya kan ada sumpah di hadapan Iya. guru. Sedangkan murid yang sudah didiksa tersebut tidak bisa melaksanakan kebenaran. Yeah. There's a question about the Guru Tatwa, as you mentioned before. He asking that during Prabhupada time, he maybe read or heard from someone that the candidate for initiation should wait for at least 2 years until get Diksha from Prabhupada. So that also consider that Guru have to know the past and the future of the future life of the disciple. And this time, in this time, that look like that this rule are not followed anymore, and sometimes the candidate of the disciple is not mature enough already take initiation, and during the initiation also they will make a vow like chanting 16 round and following 4 principles like that. If they are not following all these 4, so what will happen to that disciple? First of all, where from he got this, that Prabhupada was giving Diksha after 3 years, waiting 3 years. 2 years. 2 years, Yeah. I don't know. Yang pertama, Prabu ingin tanya kembali, dari mana Prabu dapat informasi bahwa Prabhupada menetapkan aturan ketika beliau ada, seorang harus menunggu 2 tahun untuk bisa menerima karunia dari beliau. I know there are some disciples who got only by letter. Yang Prabu tahu juga bahwa beberapa di antaranya menerima diksha, menerima karunia dari Srila Prabhupada hanya lewat surat. Even they have never seen Prabhupada. Bahkan mereka tidak pernah melihat Prabhupada. Some they got Diksha by telephone. Beberapa di antaranya juga menerima diksha dari Prabhupada hanya melalui lewat telepon. Somebody might have said this thing, but it was not hard and fast. Ya, mungkin ada orang mengatakan demikian, tapi itu tidak fakta, tidak ada. Maybe in some cases Prabhupada might have told you wait for 2 years. Ya, mungkin dalam beberapa kasus setelah Prabhupada mengatakan harus menunggu, orang itu harus menunggu selama 2 tahun. Gurudev sees to whom he will give Diksha, Harinam, will he continue to chant Harinam all the rest of his life or not? Ya, Gurudev harus memastikan sebelum beliau memberikan diksha, apakah murid itu akan melanjutkan untuk mengucapkan nama suci itu ya sepanjang sisa hidupnya ataupun tidak. Whether he has got faith on Harinam or not. Apakah murid itu memiliki keyakinan yang kuat pada Harinam ataupun tidak. Therefore Gurudev says, you stay with me, I will see you, you will see me. Karena itu Gurudev mengatakan kamu harus tinggal bersama saya sehingga kita dapat saling melihat, apakah saya dapat melihat dirimu dan kamu dapat melihat diri saya. If you will develop faith on me, then you can accept me as Guru. If I will develop faith on you, I can accept you as disciple. Sehingga dengan cara demikian, kalau kamu dapat meyakini saya dapat, kamu dapat menerima saya sebagai guru. Dan kalau saya melihat kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi murid, saya pun menerima kamu menjadi murid. So this system is not being followed now in Islam. Dan sistem ini tidak diikuti lagi di dalam ISKCON sekarang ini. Because it is not possible for all the gurus to stay in one place and examine or see the condition of disciples. Karena tidak memungkinkan pada zaman sekarang ini para guru untuk tinggal dalam satu asrama sehingga beliau tidak mampu untuk menguji dan melihat kualifikasi dari muridnya sepanjang masa. GBC has made a decision that anyone will take initiation, first he should chant Prabhupada Pranam Mantra 6 months. Jadi untuk itu, untuk mengatasi permasalahan ini, GBC sudah membuat aturan. Mereka yang ingin
ikut dalam kesadaran Krishna ini dan ingin mendapatkan diksa, pertama dia harus mengucapkan Maha Mantra 16 putaran dengan selama 6 bulan dengan syarat mengucapkan pranam Prabhupada pertama. After that, to whom he will think to accept as guru, he should chant his pranam mantra for 1 year. Kemudian langkah berikutnya, kalau dia sudah memutuskan untuk menerima guru tertentu sebagai calon gurunya, maka dia mulai mengucapkan nama pranam dari guru itu selama 1 tahun. And all these days he will follow all the regulative principles and chant 16 rounds. Dan sepanjang itu pula, calon murid itu harus berjapa 16 putaran setiap hari dan mengikuti 4 aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang After sudah that, there ditentukan. is examination also. Dan setelah itu juga ada ujian lagi. If he will pass that examination and he will satisfy the local authority or manager or president, then president or manager will recommend his name to guru. Ya. Jika dia mengikuti aturan-aturan itu dengan baik dan kemudian yang otoritas lokal atau presiden tempel atau manajer puas dengan ujian dengan pelayanan yang dia lakukan, maka otoritas lokal ataupun presiden tempel dan sebagainya dapat merekomendasikan nama calon diksa itu kepada calon gurunya. Even if manager or authority will recommend one name to guru, the guru is not bound to give diksha to that person. Walaupun juga ya otoritas lokal sudah merekomendasikan nama seseorang tertentu untuk mendapatkan diksa, maka guru juga tidak otomatis wajib untuk memberikan diksa kepada calon yang diajukan itu. Because guru-shishya relationship is not meant for 1 year, 2 years, 10 years. Karena Life hubungan after antara guru dan murid tidak hanya dimaksudkan berlangsung selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi ini adalah penjelmaan demi penjelmaan. And it takes place by the mercy of Krishna. Dan itu hanya akan terjadi atas karunia Sri Krishna. We were going to that part, we did not speak. Ya. Kita sebenarnya ingin menjelaskan hal itu, tetapi tidak punya waktu lagi untuk menjelaskan itu. If someone has accepted guru and gotten this initiation from guru and deviating, Kalau seseorang sudah menerima karunia dari guru dan menerima inisiasi dari guru, kemudian dia menyimpang dari sumpahnya, he is committing offense. maka dia melakukan kesalahan. We know third offense is guru avagya. Dan kesalahan ketiga dalam 10 kesalahan pada nama suci adalah guru awajna, artinya kesalahan pada guru, karena melanggar sumpah dan melanggar perintah guru So kerohanian. one should not deviate the instruction of guru. Karena itu jangan pernah seorang murid manapun menyimpang dari perintah Because guru. at the time of initiation, he has taken that oath that he will Karena pada saat diksa berlangsung, murid itu sudah bersumpah. follow what Gurudev has given instruction. Ya, dia sudah bersumpah untuk mengikuti segala ajaran dan perintah guru kerohaniannya. Definitely he will go to hellish planet. Pasti murid seperti itu kalau melanggar sumpah itu, If he is pasti not dia akan following the instruction of Guru. jatuh ke neraka kalau dia tidak mengikuti perintah-perintah dan ajaran guru kerohaniannya. You will never get Krishna Prem or Krishna Bhakti. Maka penyembah itu tidak akan pernah mendapatkan Krishna Prema ataupun Krishna Bhakti. Jelas? Okay? Oke, baik, sampai di sini. Sudah hampir jam 10. Ya. Jai Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Srila Gurudev ki Jai. Jai Gaur Premanande. Prabu dan Mataji, mohon bersabar sebentar. Ini ada beberapa